mana udah di make up, udah pakai kebaya, orangnya malah dadi mas. Salon tuh rapuh. Sekali kita bikin kesalahan, orang bisa langsung nggak percaya. Adu harga, mungkin banting harga, persaingannya kayak gitu. Menurutku itu nggak sehat dan itu cuma bertahan sebentar aja mas. Perkenalkan, nama saya Hilmi. Saya seorang MUA atau makeup artist. Saya beralamat di Desa Papungan, Dusun Sekardangan, tepatnya di Kanigoro, Kabupaten Blitar. Awal mula membuka usaha MUA ini berawal dari hobi mas. Dulu saya suka melukis, terus karena saya suka melukis, saya sering dimintai tolong untuk melukis wajah waktu itu. Jadi waktu itu fokusnya adalah makeup fantasi, kayak gambar kupu, gambar apa, itu buat karnaval, awalnya seperti itu. Terus lama-lama jadi ada requestan makeup untuk wisuda, untuk lamaran, lama-lama merambah ke dunia wedding. Saya dulu sekolahnya di SMK 2, tepatnya jurusan Tata Busana. Tapi sekarang jadi merambah ke dunia kecantikan karena memang minatnya dari awal sebenarnya di dunia kecantikan. Cuman waktu itu karena terhalang restu, jadi sekolahnya di Tata Busana. Waktu itu saya belum punya pekerjaan tetap, jadi saya berusaha untuk mendalami hobi saya supaya menghasilkan pendapatan gitu mas. Untuk pelayanannya, kalau yang MUA saya menyewakan gaun-gaun juga, jadi kayak wardrobe gitu. Terus bisa rias mulai acara wisuda, lamaran sampai ke rias pernikahan. Terus saya juga ada salon rambut, salon bulu mata. Jadi di sini lumayan lengkap untuk treatment-treatment seperti eyelash extension, sulam alis, terus smoothing kayak gitu mas. Yang menjadi kelebihan adalah di satu lokasi kita ini kita menyediakan berbagai macam treatment mas. Nah, jadi orang tuh kalau mau nyalon nggak perlu pindah-pindah tempat. Jadi di sini bisa dapat semua treatment. Contoh misalkan dia mau sulam alis, sekalian di sini bisa pasang kuku, sekalian bisa smoothing kayak gitu mas. Kalau menjaga kepuasan pelanggan mungkin menciptakan kenyamanan ya mas, soalnya orang nyalon kan kalau nyaman dia pasti kembali lagi ke sini. Jadi yang satu kenyamanan, yang dua kita harus ramah supaya dia di sini tuh nggak canggung gitu mas, supaya nyaman dan dia merasa bebas di sini gitu. Kan lagi musim karnaval son itu loh mas kan ya. Jadi aku tuh lebih dapat request makeup untuk kayak dancer kayak gitu-gitu. Terus untuk satu RT biasanya rias adat apa kayak gitu mas, itu seringnya. Tapi yang paling susah sih biasanya kalau maskot. Jadi kalau maskot itu kita harus menentukan tema busananya. Misalkan dia temanya Nyi Roro Kidul nih, nah, jadi kita harus makeupnya mengikuti tema gitu. Kalau karnaval siang hari mungkin kesulitannya kesenjangan aja sih mas. Kadang-kadang kan masih banyak orang yang pengennya makeupnya yang murah tapi awet, sedangkan ini kan siang gitu, siang hari, jadi lebih banyak ke ngobrol dan edukasi ke customer aja. Kalau misalkan karnaval nih harusnya kita makeupnya pakainya malah yang bagus, soalnya kita jalan berkeringat terus panas-panasan. Kalau untuk jasa riasnya saya menerima home service, tapi kalau untuk salonnya kita sampai saat ini belum menyediakan home service mas, soalnya kalau salon kebanyakan orang kesini suka konsul langsung sama saya, jadi saya nggak bisa pergi-pergi untuk ninggal-ninggal gitu.
Kalau momen rame, kalau salon rambutnya mungkin pas puasa ya Mas, mendekati Lebaran, entah itu Lebaran Islam atau Natal atau Tahun Baru, itu biasanya rame. Terus kalau untuk MUA-nya yang rame biasanya di bulan-bulan tertentu, karena kita tinggal di Jawa, mungkin kayak Muharram besar kayak gitu, itu rame Mas. Terus habis Lebaran kayak gitu. Di komplain kalau MUA-nya sejauh ini belum pernah sih Mas kalau MUA-nya. Tapi kalau salonnya pernah, mungkin karena hasilnya kurang waktu itu, waktu di awal-awal aku buka salon tuh sering terjadi kayak gitu. Kita menerima segala kritik dan saran Mas, jadi walaupun itu dalam bentuk komplain, misalkan kita menemukan nih kesalahan dalam proses terus mengakibatkan hasilnya kurang maksimal, kita menyediakan garansi yang pertama. Terus yang kedua, kita akan selalu menerima komplainan pelanggan itu, kita perbaiki lagi ke depannya, dan kita mungkin akan kasih kayak gift gitu ke customer yang mungkin merasa kurang puas. Contohnya kita kasih selain garansi, mungkin kita kasih free apa gitu Mas. Ke sosmed sih Mas, aku memanfaatkan sosial media yang ada saat ini, mungkin kayak TikTok, terus kayak Instagram. Itu aku bikin akun yang memang tujuannya adalah untuk promosi. Nah itu di situ aku biasanya bikin konten kayak before after, hasil karyaku kayak gitu, biar orang tuh lihat katalogku di situ. Soalnya kalau kita lewat sosmed itu jangkauannya kan lebih luas. Jadi kadang-kadang orang luar kota itu juga ada yang booking aku buat rias kayak gitu. Jadi dampaknya lumayan berpengaruh untuk promosi. Ada TikTok, ada Instagram, tapi lebih fokus ke Instagram sih Mas. Kalau di TikTok sekarang followersnya yang MUA itu hampir 170.000, tapi aku udah nggak pernah post make up di situ Mas. Jadi itu akunnya udah tak nonaktifan untuk kerja. Jadi aku fokusnya ke Instagram. Kalau di Instagram followernya untuk MUA-nya masih sekitar 21.000. Aku lebih ke upgrade sih Mas, upgrade skill kayak gitu. Mungkin saat ini ngetrennya apa nih, kalau bisa aku tuh nyolong start gitu loh Mas, kayak gitu untuk menarik pelanggan. Terus kalau dari segi treatment salon, biasanya aku kasih inovasi-inovasi terbaru. Contohnya kalau dulu cuma ada smoothing, aku menciptakan smoothing sutra, terus smoothing keratin kayak gitu-gitu. Jadi orang tuh lebih tertarik untuk datang ke sini. Itu sebenarnya sama, tujuan utamanya pelurusan, tapi kalau ada embel-embelnya mungkin kayak smoothing keratin atau smoothing sutra, itu sebenarnya itu kayak kata kias sih Mas. Hasilnya mungkin lebih lembut, lebih sehat, terus hasilnya lebih awet kayak gitu. Kalau tantangan untuk menghadapi sehari-harinya mungkin menjaga kepercayaan pelanggan Mas. Soalnya salon tuh rapuh. Sekali kita bikin kesalahan, orang bisa langsung nggak percaya. Tapi kalau ngomongin histori, tantangan yang paling berat mungkin pas zaman-zaman waktu COVID dulu Mas, kan itu ada pembatasan PPKM, kita rias nggak jalan. Terus waktu itu aku punya usaha dekor juga nggak jalan. Terus kayak usaha salon pun waktu itu aku dapat surat untuk tutup salonnya, soalnya kan bersentuhan langsung Mas, itu nggak boleh waktu itu. Waktu itu aku sempat stres, hampir bangkrut sebenarnya, tapi ya alhamdulillah masih bisa lanjut, ya masih bisa survive. Dari awal merintis sampai menurutku stabil sekitar 3-4 tahun Mas, jadi nggak singkat begitu. Mungkin saya termotivasi dengan salah satu pepatah yang pernah disampaikan ke saya ya Mas. Dulu pernah ada orang yang bilang ke saya, sepiro gedene sesoro yang tinompo amung dadi coba. Jadi seberat-beratnya ujian, kalau kita ikhlas menjalani,
kita pasti akan tetap sampai ke tujuan kayak gitu. Itu yang memacu saya untuk tetap bertahan dan nggak menyerah sampai detik ini gitu. Lagi ngetren mungkin saat ini sulam alis, Mas. Sulam alis itu sekarang lagi banyak yang cari. Terus kayak bulu mata, eyelash extension itu juga lagi banyak peminatnya. Mungkin orang nggak mau ribet ya pakai bulu mata sama alis itu, jadi mereka pasang yang semi permanen aja sekalian gitu. Sulam alis itu secara teknisnya hampir mirip seperti tato sih, Mas. Cuman mungkin tintanya dan jarumnya yang dipakai itu berbeda. Mungkin kalau tato tintanya kan permanen, sedangkan kalau sulam alis itu tintanya semi permanen. Jadi dia bisa pudar dalam waktu 2-4 tahun. Jangka waktu trennya biasanya sih rata-rata 1 tahunan, Mas. Jadi 1 tahun tuh ganti tren kayak gitu. Prediksiku di tahun depan kayaknya lebih eksis lagi kayak bulu mata itu, Mas, kayak eyelash extension. Terus mungkin kayak sulam alis itu akan ada inovasi terbaru mungkin dari segi teknik dan hasilnya juga beda. Kalau make up sih aku nggak punya patokan tertentu ya, Mas, soalnya aku tipe MUA yang siap menerima segala request. Kalau aku bisa, aku tetap gas. Tapi kalau salon rambut atau salon eyelash, sulam itu patokannya mungkin aku ke Korea sih, Mas. Soalnya kan dunia kecantikan di Korea itu sekarang lagi tren, lagi orang-orang tuh mengarah ke sana gitu. Mantanku pernah ada yang kesurupan, Mas. Jadi ini agak konyol tapi pernah terjadi. Jadi dulu aku pernah dapat job di area Blitar Utara tuh. Mantannya tuh pas waktu aku make up tuh tiba-tiba tuh merajalela gitu. Ya, tantrum. Tak pikir orangnya itu punya penyakit ayan gitu loh, Mas. Kan kejang-kejang kan sambil teriak-teriak gitu. Ternyata orangnya itu kesurupan, Mas. Jadi waktu itu ya saya kan cuma MUA, jadi saya bingung ini harus digimanain, mana udah di make up, udah pakai kebaya, orangnya malah dadi, Mas. Terus yang nanganin siapa? Akhirnya yang nanganin kita panggilin Pak Kiai terdekat gitu, Mas. Terus diruqyah di situ. Itu yang paling epic sih yang pernah tak alami gitu. Yang tadinya riasannya udah rapi ya berantakan lagi, Mas. Jadi pas hijab tuh masih rambutnya belum diapa-apain gitu, ala kadarnya gitu. Mungkin kita masih sering nemuin bude-bude yang kalau kita make up tuh kadang nggak sesuai sama seleranya budenya, atau mungkin nggak sesuai dengan selera keluarganya. Mungkin mantannya tuh inginnya tuh makeup yang natural, tapi menurut bude atau saudaranya mungkin kok kayak nggak make up gitu-gitu, Mas. Itu sering terjadi. Terus kalau pengalaman yang paling berkesan selain yang tadi, mungkin aku yang sering terjadi sih kalau rias di daerah pelosok mungkin kan masih sangat-sangat kental budayanya, Mas. Jadi di sana itu masih manut banget sama Mbah Dukun kayak gitu. Kadang-kadang kalau di dunia perwedingan tuh Mbah Dukun tuh kalau udah bilang nanti panggihnya jam sekian, itu kita sebagai MUA tuh harus bisa tepat waktu, on time, detik itu juga. Soalnya kalau di daerah tuh nggak bisa dimolorin gitu, Mas. Jadi mereka kepercayaannya adalah kalau bisa kita sebut sangatnya jam sekian gitu, kita harus ngikut. Nah, pernah aku sering dapet request pengantin tuh temu manten jam 1 malam, kadang jam 2 malam. Itu udah pagi ya, nggak malam lagi. Terus pernah juga ada yang temu manten jam 3 subuh, itu ada. Itu kalau di daerah-daerah itu masih kayak gitu, Mas, masih kental. Kalau di kota mungkin nggak ada ya jam-jam normal, mungkin jam 9, jam 10 siang gitu. Kalau yang paling menyedihkan mungkin ya namanya masih babat ya, Mas, masih awal, mungkin pengalamanku belum banyak. Jadi dulu aku pernah ngejob, itu dia mintanya tuh bandelingan lengkap plus terop, plus dekor kayak gitu. Kita udah kerja maksimal nih. Ternyata
after hari H kan perjanjiannya H+1 itu harus sudah lunas. Ternyata itu sampai H+2 minggu itu orangnya nggak ngelunasin, malah saya dituduh nyuri kursi. Nah akhirnya saya datang ke sana untuk meminta pertanggungjawaban, maksudnya ini pelunasannya gimana gitu. Orangnya malah marah-marah gitu dan malah nuduh-nuduh saya nyuri kursi. Nah setelah saya telusuri, saya waktu itu ke sana sama tukang terop. Jadi tukang terop saya itu keliling tuh Mas. Ternyata kursinya itu ada di ruang tamu, tapi ditutupin sama kelambu gitu loh Mas. Terus orangnya bingung mau ngelunasi, soalnya uangnya udah kepake gitu. Malah ngancem-ngancem saya kalau bertindak tidak mengenakan di rumah ini, sampean saya tuntut, malah gitu. Saya waktu itu karena kurang pengalaman, jadi saya cuma ngalah Mas. Jadi waktu itu harusnya pelunasan 12,5 juta, kita cuma dikasih 9 juta. Cuman ya mungkin dari pengalaman kayak gitu, kedepannya saya jadi lebih hati-hati untuk memilih customer. Jadi kedepannya itu saya jadi bikin perjanjian hitam di atas putih gitu Mas, bermaterai. Perbedaan ini berarti analisis ya Mas, analisis orang yang enak atau enggak itu sejauh ini yang saya temui biasanya kalau orangnya cerewet di awal nih Mas, itu malah enak orangnya. Pas hari H tuh biasanya dia udah percaya 100% sama kita, karena requestannya, apanya itu semuanya udah disampaikan di awal. Jadi pas hari H dia nggak rewel. Ada juga yang dari awal itu pembayarannya udah susah, mungkin terlalu banyak janji atau semoyo. Kalau orang Jawa itu biasanya sampai hari H pun itu agak susah Mas, orang-orang yang kayak gitu, yang biasa janjiin gitu-gitu itu susah biasanya. Sekarang aku memberlakukan sistem lunas sebelum hari H Mas. Dan kalaupun misalkan orangnya pengen pelunasan lebih dari H-min, itu maksimal hari H. Jadi sebelum aku proses make up, aku minta pelunasan dulu, baru aku proses make up. Itu untuk mengatasi sih Mas. Ya tega nggak tega ya, mungkin terlihat kayak orangnya terlalu gini, cuman itu belajar dari pengalaman, daripada udah make up tapi nggak dibayar, itu sering terjadi gitu. Kerugian terbesar mungkin waktu COVID ya Mas, itu job udah masuk banyak. Waktu itu job weddingku yang gede itu ke cancel 9 job. 9 job itu kalau ditaksir mungkin bersihnya aku rugi sekitar 60-70 juta. Itu sih kerugian terbesarku. Kalau aku biasanya orang nikahan kan pasti DP ya Mas, untuk booking tanggalnya. Itu DP itu aku sisihkan dulu, terus aku hitung minnya dulu. Minnya contoh mungkin operasional, misalnya transportasi, terus biaya rincian kayak melati, aksesoris atau apa yang sekali pakai. Terus misalkan kita bundling sama vendor, mungkin biaya untuk vendornya kayak gitu. Terus mungkin biaya lainnya untuk bayar asisten kayak gitu. Jadi itu aku kalkulasi di depan, jadi nanti kelihatan bersihnya segini kayak gitu. Karena di sini saya owner, jadi nggak ada yang gaji Mas. Saya menggaji diri sendiri. Jadi mungkin aku lebih ke manajemennya juga aku atur sendiri kan. Jadi aku cuma bayarin karyawan, asisten, terus sisanya itu mungkin baru gajiku gitu. Kalau rata-rata untuk saat ini ya Mas, yang berjalan saat ini sekitar 15 sampai 30 juta per bulan. Jadi nggak mesti Mas, kan kadang ada pas waktu rame, ada pas waktu sepi, tapi minimal sekitar 15 juta sampai 30 juta. Tuh. Yang baru merintis usaha salon atau MUA mungkin pesanku lebih fokus ke kualitas aja, karena yang membuat kita bertahan dan membuat kita tetap
tetap stabil di masa depan adalah kualitas. Kalau kita cuman buru adu harga, mungkin banting harga, persaingannya kayak gitu, menurutku itu nggak sehat dan itu cuma bertahan sebentar aja, Mas. Jadi yang bertahan lama itu tetap ke kualitas. Orang akan tetap cari kita kalau kualitas kita konsisten. Tipsnya untuk kualitas yang terjaga mungkin setiap tahun sebisa mungkin kita upgrade ilmu, Mas. Contohnya bisa ikut seminar, workshop, atau ikut pelatihan-pelatihan khusus kayak di MUA kan pasti ada LKP kayak gitu untuk latihan. Itu menurutku itu sangat worth it untuk mengembangkan skill. Jadi setiap tahun itu kita berkembang tekniknya, nggak cuma stuck di situ-situ aja. Tuh.